Karena kalau menurut aku selama kita hidup tapi nggak ada tujuan tuh kayak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Enggak lah, bercanda, bukan gitu maksudnya. Kembali lagi di YouTalk Hamka Talk Podcast. Yeay, sudah lama tidak bertemu. Gimana? Chemistry-nya deket banget ya kita ya. Mungkin karena sudah banyak ya yang mau diceritakan ya. Takut. Udah capek, energinya banyak banget Dila. Ya, kadang orang tuh gak bisa menyaingi energi aku. Betul, aku juga. Kadang aku langsung terserap. Ini editor tuh tolong ilangin aku ya. Nyusahin editor ya. Tapi kadang aku juga nggak bisa menyerap energi orang. Bukan menyerap kok. Iya, benar-benar karena kan energi kamu kebanyakan. Jadi udah nggak iya, perlu nyerap energi orang lain. Diem aja. Nggak bisa. Kita buktikan ya. Dia nggak bisa diem 3 menit. PR untuk editor. Iya, baru opening ya. Udah minta aja nih 2 orang. Bisa. Gimana Dila kabarnya? Kita ngomong. Oke, gimana Dila kabarnya? Kabarku baik, tapi aku lagi sedikit flu gitu. Lagi sedikit flu. Gitu. Aduh. Kayak tiap kita ketemu tapi kamu selalu flu ya? Karena aku ada wanita yang sensitif, penuh kehangatan, jadi sensitif terhadap AC. Dingin gitu. Iya, jadi aku berapi-api. Aduh, zodiaknya apa? Tanah. Enggak, bukan Oh, bukan. Udah cukup. Kaisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku selalu baik, selalu sehat. Setelah wisuda ya, kayaknya project-project di luar semakin banyak. Betul. Jadi setiap dihubungi guys kayak, Kak bisa nggak? Wah Dil, maaf aku nggak bisa. Asik. Ayo tolong ya, di sini ada ini toga wisuda. Maaf editor, nggak bercanda. Oke. Bercanda, nggak sakit kan ya hatinya editor? Banyak banget requestan kita, padahal baru awal. Betul. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena abis wisuda, jadi kayak ya alhamdulillah sih lagi ada aja ya. Makanya tiap Dila Ada aja Kak, atau diada-adain? Enggak gitu dong Dil. emang ada gitu. Iya, emang ada. Alhamdulillah. Orang banyak loh setelah wisuda itu nggak ada yang susah Iya, nyari kerja, ada yang tapi belum. alhamdulillah Aku lagi kedapatannya cepat aja gitu ya. Iya, Alhamdulillah jalan alhamdulillah. jalan Allah baik gitu Iya. ke aku. Kita alhamdulillah aja. Iya benar, Iya. kita harus bersyukur kan. Oke cukup. Nah Dila, Iya kan? menurut kamu, Ya. kamu punya planning nggak? Kalau aku punya planning. Ya. Saat ini banget aku sangat amat banyak planningku. Tapi aku tuh orangnya bingungan. Bingung terus juga labil, terus juga nggak percaya diri atas planning yang lagi aku siapin gitu. Oke, tapi wajar sih, aku juga sering kayak gitu. Tapi kalau planning menurut kamu tuh harus gak sih semua orang tuh buat planning? Atau kan soalnya ada juga kan yang ya udahlah, let it flow aja, sejalannya aja, gue mah ngalir aja lah, ada kan orang yang kayak gitu. Aku tuh belum ngerti ya, sebenarnya diri aku tuh terplanning atau enggak. Mungkin dua-duanya mungkin ya. Karena di sisi lain saat ini aku sangat terplanning karena aku mau mencapai sesuatu kan. Jadi ada yang aku pengen banget. Jadi aku orangnya terplanning, tapi aku nggak terlalu serius gitu loh orangnya buat. Jadi masih agak labil gitu kan. Enggak, kayaknya gue udah berusaha. Jadi aku tuh gampang menyerah kali ya atas planning yang udah aku siapkan. Padahal gitu. belum dilakuin udah nyerah ya, baru Kayak, planning kan. Misalnya kan aku kemarin lagi upload data buat magang ya. Aku lagi ngupload kayak ini susah gitu. Terus mungkin ada yang beberapa yang aku nggak ngerti gitu. Ada beberapa hal yang nggak aku ngerti, aku langsung kayak ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Oke. Padahal ada satu tempat yang pengen banget aku tuju dan aku udah planning tuh dari jauh-jauh hari karena aku rasa aku punya kesempatan nih dengan yang udah aku siapin ini nih, CV, portofolio dan pengalaman aku udah kan bikin portofolio itu kan sangat amat dibutuhkan effort buat niat, iya gitu. benar. Dan aku rasa aku udah, cuman ketika ada sesuatu yang menjanggal yang ada bikin kayak
aduh ini mengganggu nih satu, langsung kayak udahlah gitu ya. Udah deh. Emang kenapa sih di sini udah enak kan? Aduh, kok ngebut-ngebut itu? Nggak boleh. Oke. Ya, kalau Kak Ifta sendiri gimana? Kak Ifta kan berarti Kak Ifta dulu kan pasti terplanning dong. Karena Kak Ifta udah mencapai tujuan Kak Ifta wisuda. Yes. Pasti ada dong planning. Bener. Kalau dulu memang kayaknya aku tuh orangnya terplanning. Tapi banyak nih planning ABC yang kadang sebenarnya sama juga deal kayak kamu. Ada aja nih sesuatu hal yang lebih urgent tiba-tiba masuk, ya udah akhirnya aku ngeduluin itu. Jadi planning aku dikebelakangin gitu sebenarnya. Tapi walaupun kayak gitu, planning aku tetap ada sih. Tapi ya dikerjainnya yang urgent dulu. Walaupun nanti sebenarnya ujung-ujungnya males karena nggak tahu ya kalau aku tuh kadang ada sisi malesnya juga. Ya pastilah. Kadang kalau udah males ya. Iya, kadang kalau udah capek abis kerja gitu kan kayak aduh capek banget kayaknya ntar dulu deh kerjain yang itu. Iya. Dulu deh. Jadi ketunda. Betul. Kalau dulu pas masih jadi mahasiswa, asik. Maaf ya. Doain aku ya FIKOM. Asik. Amin soon ya. 3,5 tahun. Insya Allah. Ya Allah, kita usahakan lah. Kalau dulu pas aku jadi mahasiswa, planning aku tuh mantap. Jadi maksudnya kebetulan juga aku tuh orang yang sedikit perfeksionis. Jadi kadang kalau misalkan ada yang sesuatu nggak sesuai sama aku akan aduh gimana sih nih kok nggak sesuai gitu. Jadi kalau dulu aku jelas bulan ini harus ini targetnya udah ada ini. Makanya pas tahun kemarin harus wisuda, harus banget tuh terakhir nggak boleh nambah. Dan berarti itu sesuai dengan planning Kak Ifta? Yes. Itu juga dari sebelumnya. Waktu itu aku juga pernah ceritakan sama Bang El, asik disebut namanya. Oke deh. Muncul ya? Nah, iya benar ini dia. Bang El berpetuah, apa ngomongnya? Memberikan pesan. Iya. Dia tuh ngasih pesan ke aku. Dia ngasih insight juga sih sebenarnya ke aku. Terus pokoknya bilang lah ke aku, lu tuh kalau jadi mahasiswa jangan gini-gini aja gitulah intinya. Lu coba kalau lu udah senggang, karena kan lu tuh masih skripsian aja kan. Lu buatlah tuh planning, lu mau kemana. Akhirnya aku ikutin deh tuh omongannya dia, sarannya Bang El. Terus akhirnya aku buat itu. Makanya kan waktu itu karena alhamdulillahnya aku dipercaya di sini, akhirnya waktu itu aku fokus dulu kan ke sini. Tapi aku sembaring tuh nyari-nyari. Akhirnya aku ikutlah sama dosenku. Akhirnya ya udah, setelah lulus, dari sebelum lulus sebenarnya udah dipercaya juga sama beliau. Akhirnya makin kesini aku terus-terusan ikut gitu. Tapi memang banyak sih planning yang karena ini udah kelar wisuda ya, udah bukan jadi mahasiswa tapi lagi. Tapi yang sekarang Kak Ifta udah capek, apakah itu planning ya udah bener-bener disiapin atau enggak? Bener-bener disiapin, tapi ada juga sih yang tiba-tiba kayak masuk dan keluar gitu aja. Udah disiapin kan, ini namanya manusia ya, kadang ada aja tiba-tiba jalannya yang kesana kemari ya, asalkan masih di jalan yang benar. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Cinta. Tapi aku juga punya sebagai orang yang masih labil antara terplanning atau enggak. Aku juga punya teman yang amat sangat terplanning. Dia labil juga sih, tapi dia lebih terplanning daripada aku. Dia lebih kekeh kayaknya. Iya, dia tuh bisa bikin to do listnya gitu. Tapi aku nggak bisa ya. Kenapa ya? Aku tuh bukan orang yang suka bikin to do list gitu. Tapi aku punya harapan, aku punya tujuan yang pengen aku capai gitu. Aku juga bukan tipe orang yang bikin to do list sih. Kan ada orang yang per hari, bahkan kan ada yang jam segini ngedit jadi ini apa, misalnya kamu kan kreatif gitu kan. Ya ada tuh orang yang gitu. Nah, aku tuh nggak kayak gitu, Dil. Aku dalam sehari itu ya udah ngikutin aja sebenarnya. Sesuai mood. Iya. Kalau gue nggak mood, gue kerjain. Ya Allah. Kalau marah nih. Udah tahu ya betulan deh. Sebenarnya udah tahu banget lah. Dia udah sabar banget sih sebenarnya ngadepin kamu. Iya emang. Nggak apa-apa. Oke. Iya, ada kan orang yang kayak gitu, tapi kalau aku nggak kayak gitu. Aku sehari-hari memang ya udah ngikutin aja, asal waktunya jelas. Misalkan kayak aku ngebatasin, aku kerja jam berapa, berangkat kerja, pulang kerja jam berapa, abis pulang kerja tuh aku ngapain, terus tidurnya juga gimana gitu lah. Aku cuma batasin itu doang. Tapi kalau buat to do list sehari-hari aku enggak. Tapi kalau per bulan mungkin iya. Jadi aku udah per bulan itu apa dong? Jadi gini, misalkan seminggu gitu.
Enggak seminggu juga. Oh, di bulan sih. ini gue harus. Yes, gitu. Ada beberapa target yang misalkan bulan ini ada kerjaan apa-apa yang harus aku bikin selesain. Nah, itu udah harus jadi biar di bulan selanjutnya nggak keteteran gitu. Bener-bener. Sama paling kalau bicara gini, kalau planning kita ngomongnya tentang mimpi sama planning Beda. Iya. Beda itu beda guys. Itu beda banget karena kan kalau planning cuman sekedar planning yang kita harapkan sama mimpi kita itu kan beda banget ya, Beda maksudnya niatnya dari juga segi beda nah kayaknya. Niat untuk waktunya, Betul. mungkin niat untuk menyelesaikannya sama, tapi niat untuk menyelesaikannya itu sangat amat berbeda. betul. Iya, bener. Dila juga pasti gitu kan. Beda-beda. Kalau ngomongin tentang planning Dila buat mimpi-mimpi Dila pasti akan lebih serius juga kan dibanding Kayak, yang ini harus cepat dan gue harus laksanakan dalam waktu singkat. Iya. Tapi kalau seandainya misalnya planning umum lah gitu buat pergi ke sini, karena kita harus tahu dulu sih Kak prioritas kita yes, apa. betul itu dia. Kayak misalnya aku punya plan untuk aku sangat amat ingin orangnya tuh pergi keliling Indonesia, menyelesaikan tour aku keliling Indonesia karena cuma di bagian timur yang belum gitu. Nah tapi itu menurut aku bisa sampingkan dulu. Betul. Di tengah aku nyelesain plan-plan aku yang apa? Yang intinya gitu. Misalnya aku kuliah. Nah, mungkin di sela-sela aku kuliah aku bisa masukin plan-plan yang nanti tadi dulu gitu. ya. Bener-bener aku juga setuju. Makanya tadi kan aku bilang walaupun kita udah bikin planning tapi kan tiba-tiba ada aja tuh yang urgent masuk gitu ya. Udah kita ngerjain dulu yang urgent, tapi jangan sampai kita lupa sama planning-planning kita yang udah kita buat. Karena tapi kamu pernah gak sih buat kayak gini? Kamu bikin planning atau kamu tulis harapan di buku terus tiba-tiba sejalannya tuh udah ngalir aja terus tiba-tiba udah tercapai. Pernah. Jadi aku waktu itu pokoknya singkat cerita waktu itu aku tiba-tiba nggak magang lagi gitu. Oke. Terus ya udah aku ngusahain aja, tapi aku nargetin. Tapi ini apakah planning aku yang tiba-tiba ya Kak ya? Aku dalam diam aku mempersiapkan sesuatu. Terus aku bilang, pokoknya nanti gue sebelum Februari gue harus udah ada di tempat baru. Oke. Terus tiba-tiba entah apa yang aku kerjain, aku juga nyari tempat lain dan tiba-tiba di Januari awal atau Januari pertengahan aku dipanggil lagi di tempat aku yang itu. Ini kayak wah ada aja ya jalan Tuhan ya. Iya, makanya kayak wah iya kan gue pernah ini ya gitu. Kayak manifesting Kak, kayak manifesting. Iya. Tahu kalau teman-teman lihat di TikTok tiba-tiba Iya banyak di save gitu, yes. Manifesting kayak tiba-tiba ya kayak ajaib. Aku juga gitu. Kadang aku waktu itu pernah kan, aku tuh nulis ada beberapa wishlist aku di tahun 23 enggak 2019. Wow. Ini tapi iya udah lama. Ada beberapa wishlist yang memang sudah terjadi. Tapi ada beberapa wishlist juga yang belum. Tapi itu nggak apa-apa, aku ngerasa tetap kayak ya karena wishlist yang aku pengen, harapan yang aku pengen ini memang aku sadar ini bukan waktu untuk yang cepet-cepet aku bisa dapet gitu. Jadi aku ya udahlah aku ikutin aja dulu gimana jalannya Allah ngasih ke aku lah. Aku sih mikirnya gitu. Pasti ada jalannya tapi kita nggak tahu ya. Betul. Kayak gimana. Yang penting sih kita udah tetap buat planning ya. Karena kalau menurut aku selama kita hidup tapi nggak ada tujuan tuh kayak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Enggak lah, bercanda, bukan gitu maksudnya. Ini ngingetin aku podcast aku pertama aku juga ada nyanyi. Oh gitu ya. Dikit-dikit nyanyi kayak Saiful Jamil. Tapi nggak apa-apa, itu bener. Mencairkan suasana. Betul. Karena kita suka nyanyi. Bener. Nanti undang aku ya. Kalau mau nyanyi yang teriak-teriak itu. Iya. Padahal waktunya nggak ada. Ya, cuaks. Oke, ya pokoknya itu ya tadi aku bilang. Karena gimana pun kita, selama kita hidup di dunia ini, kita harus punya planning. Karena kalau enggak, kayak lu mau dibawa kemana sebenarnya, gitu-gitu aja. Mau dibawa. Bukan gue ya. Kaisa. Ngomong-ngomong masalah planning tadi, aku mau nanya, aku penasaran banget. Kaisa punya, Kaisa adalah orang yang terplanning juga. Kaisa pernah nyiapin planning B nggak? Oh iya benar-benar. benar. C gitu. Pastinya itu kayaknya aku buat sampai Z deh. Asik, nggak bercanda kebanyakan. Itu pasti banget karena aku kalau misalkan ada planning aku misalkan apa nih terus nggak terwujud,
ya udahlah aku simpan dulu tapi bukan dibuang. Jadi aku ya udah ke planning B dulu, ke planning C dulu kayak gitu. Mungkin kamu juga kayak gitu atau kamu enggak bikin planning A B C D E F G? Ada. Aku tuh plan aku kadang-kadang hanya sekedar bayangan aku aja. Kayak udah plan A gitu gagal. Udah plan B, plan C itu ada banyak kayaknya. Oh gue kalau gini nanti gue harus ini. Senang kadang-kadang susah untuk terrealisasikan. Iya, kan cuma di bayangan ya gimana nih? Mungkin kalian yang lain teman-teman ya pasti juga sama ya untuk beberapa orang kayak aku. Karena kadang susah aja gitu. Bukan karena mungkin niatnya aja gitu. Terus kamu pernah nggak ngerasa kalau misalkan ada harapan ada planning kamu yang belum tercapai, terus kamu harus gimana? Ada. Kalau aku punya plan buat aku magang. Aku udah siapin sebegitunya. Jadi aku masa dibocorin sih gitu. Kan diaminin. Iya, diaminin. Asik. Saya aku belum capai plan aku untuk magang ini nih. Ya udah berarti aku harus ini nih gitu, harus ini. Tapi kadang-kadang ya itu Kak, usahanya itu kurang. Tapi ngerasa kayak aduh, padahal persiapan gue kayaknya udah mateng banget deh dibanding yang lain gini. Tapi emang sih guys, kalau kalian percaya sama yang namanya mukjizat Tuhan ya, mukjizat Allah ya, kayak tiba-tiba aku pernah di situasi kayak gitu. Tapi untuk beberapa orang itu amat sangat sulit kayak lah gue udah nyiapin ini, padahal gue udah kayak daripada orang lain udah nyiapin ini banget, terus ini banget lebih dari orang, terus apa namanya experience gue tuh udah ini. Tapi emang guys, kalau Allah bilang enggak ya enggak. Iya benar. Kalau Allah bilang lu mampu, ya udah dapat. Pasti dapat. Benar, aku setuju banget. Karena Allah akan ngasih ke kita apa yang kita mampu. Iya benar. Dan kalau misalkan memang udah lu bukan di situ jalannya gitu, pasti sabar. Tunggu dulu gitu. Betul itu. Kayak aku keterima di UHAM, Kak. Iya. Isla nih. Ini khusus. Bener. Enggak ya. Tapi aku tetap sih ngelakuin kayak evaluasi diri. Itu penting juga kan buat kita. Oh kita. iya benar. Apa kurang kita? Betul. Karena kan kayak pasti Allah nih kalau belum ngasih ke kita, Kak, karena kita masih ada kurangnya kan. Ya walaupun memang kita semua pasti punya kekurangan sih. Bener. Cuman ya kita belajar aja dulu dari apa yang udah kita pernah lakuin, atau mungkin kita pernah punya salah sama orang dan lain-lain gitu kan, itu bisa aja terjadi sebenarnya. Kita harus ngambil hikmahnya sih. Betul. Kalau emang bukan waktunya ya nggak apa-apa, sabar aja. Karena pasti ada. Percaya deh. Benar-benar. Karena Allah tuh pasti akan ngasih di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita inginkan. Bukan kita yang salah, tapi emang benar. Belum aja gitu. Belum aja. Betul, aku setuju. Coba dong, terakhir kasih motivasi kamu. Kalau kita tuh harus punya planning, atau buat diri kamu sendiri deh. Ya, buat diri aku sendiri deh. Nanti kasih tau buat teman-teman deh. Karena aku rasa aku sendiri karena aku adalah orang yang labil, terus kayak aku sadar karena aku labil atas planning aku itu, kayak buat diri aku sendiri ke depannya, dan nanti juga buat teman-teman kali ya. Terplanning itu tuh perlu banget, karena untuk mencapai tujuan yang akan kita dapatkan nanti itu perlu persiapan. Nggak ada semua yang instan tiba-tiba aku mau magang di SCTV. Amin. Aku pengen magang di SCTV, tapi tiba-tiba aku nggak ada persiapan, cuma pelongo-pelongo, cuman nggak nyari pengalaman, terus nggak nyiapin ini itu, nggak mungkin. Nggak ada hal yang instan di dunia ini, dan kita tentunya perlu planning, persiapan untuk diri kita sendiri untuk mencapai hal-hal yang emang kita mau, gitu aja. Aku setuju. Kalau dari aku pokoknya kalian sama kayak Dila harus buat planning, harus punya planning. Karena kalau misalkan kalian gak punya planning, itu sama aja kayak hidup kalian mau dibawa kemana. Jadi kalian harus punya planning, walaupun planning kalian cuma satu. Karena percaya aja deh, pasti itu yang akan kalian dapetin. Dan jangan lupa juga untuk terus berusaha. Jangan lupa untuk tetap berdoa sama Allah, berbuat kebaikan. Karena mungkin salah satu jalan yang terbaik dari situ jalan. Ya, benar banget. Kita harus gitu. Planning. Betul. Semoga harapan-harapan Dila dan planning Dila semuanya terkabul, tercapai. Kita. Iya, amin. Amin jamaah, amin.
Amin ya Allah. Amin, Gitu. oke. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Harus ya. Oke deh, terima kasih Dila atas waktunya. Iya. Gimana closingnya? Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube UHAMKA TV. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Yes, bye. Terima kasih.